Nah, saya akan mencoba beberapa slide lagi ya. Persoalannya kan konsumen itu seperti kita ini informasinya kan sangat terbatas ketika membeli barang ya atau mengkonsumsi jasa, sangat terbatas. Kalian sangat mengandalkan informasi itu dari pihak lain. Misalnya beli mie instan aja coba ya, contohnya kan karena anak kos-kosan biasanya makanan wajibnya itu mie instan, betul nggak? Enggak ya? Syukur kalau enggak ya, jangan terlalu sering makan mie instan ya. Nah, coba mie instan itu kan kalian lihat produksinya kan lumayan complicated ya. Bumbunya itu apa saja, kalian pokoknya tanggung, terima aja pokoknya. Yang penting enak gitu. Isinya apa, terima aja. Kemudian kenapa mie-nya itu bisa kayak rambut sekeriting gitu ya, warnanya tuh kayak gitu. Kita nggak mau, rasanya kita nggak terlalu perlu berpikir terlalu rumit, kita percaya saja. Ada produsen yang sudah diawasi atau pelaku usaha yang sudah diawasi oleh negara dan dia sudah menjalankan usahanya itu relatif menurut kita aman. Buktinya produknya bisa kita pakai kan gitu. Seolah-olah kita mengandalkan satu otoritas gitu ya. Otoritas untuk kita percayai bahwa ketika produk itu sampai ke tangan kita aman. Kita nggak mungkin menginspeksi pabriknya. Beda dengan dulu, kalau nenek moyang kita dulu mungkin ya, atau kakek buyut kita kalau beli mie itu bisa ngelihat langsung tetangganya bikin mie, bisa dia tahu betul oh mie-nya seperti apa bikin itu. Kalau sekarang nggak mungkin, produknya kita udah nggak tahu dari mana datang. Pokoknya kita terima jadi sudah dalam kemasan yang siap. Sehingga seberapa konsumen dapat dilindungi atau melindungi diri sendiri, dan seberapa konsumen membutuhkan pasar yang sehat. Sebab kaitan yang paling erat antara perlindungan konsumen dengan persaingan usaha itu adalah pada kebebasan konsumen untuk memilih. Jadi kalau kalian datang ke satu supermarket, misalnya apalah ya, retail seperti Indomaret, Alfamart itu, kalian kan kalau bisa punya banyak pilihan, betul? Beli sikat gigi hanya ada satu saja merek atau satu produk. Kalian nggak punya pilihan pasti. Sejelek apapun produk itu harus kalian beli. Kalau memang tidak ada pilihan. Sehingga hak konsumen yang penting untuk dilindungi adalah hak dia untuk memilih. Mampu nggak dia memilih produk yang terbaik dengan harga yang sepantasnya dia keluarkan. Jadi the right to choose. Tentu saja ini bukan satu-satunya hak. Ada hak-hak yang lain yang akan kita lihat nanti ya. Nah, untuk bisa konsumen punya banyak pilihan, tidak ada cara lain adalah pasar itu harus sehat. Pasar harus sehat. Pasar yang sehat, pasar yang berpihak pada konsumen, yang disebut dengan buyer's market. Bukan seller's market. Buyer's market itu artinya konsumen itu seperti raja yang dimanjakan gitu ya. Kalau pilihannya hanya sedikit, konsumen pasti didikte oleh pasar, oleh pelaku usaha. Nah, saya ingin cerita sedikit. Tahun 1905 itu di Amerika terjadi satu kasus yang sangat menarik, yang kemudian menginspirasi seorang namanya Upton Sinclair untuk membuat satu novel. Jadi sebetulnya Upton Sinclair itu adalah seorang wartawan ya. Dia menginspeksi secara diam-diam satu perusahaan daging, pengemasan daging. Jadi zaman itu sudah ada daging kalengan ya. Ketika dia masuk ke pabrik ini, dia melihat luar biasa kotornya pabrik. Jadi orang memotong ternak, kotorannya dicampur gitu ya, kemana-mana dengan daging yang sudah bersih, kemudian dimasak seperti itu. Dan kemudian dia tulis dalam bentuk satu novel yang terkenal dengan judul The Jungle. Ketika novel ini dibaca oleh banyak orang menjadi sadar bahwa ternyata konsumen itu tidak banyak tahu tentang apa yang ada di balik tembok pabrik itu. Tertutup rapat.
Mereka hanya tahu ketika sudah keluar, daging sudah dalam bentuk kemasan, sudah siap dimakan. Tapi prosesnya itu enggak tahu. Dan memang belum ada peraturan tentang bagaimana memproses makanan yang sehat, yang sudah dikalengkan. Nah, rahasia yang ada di balik pabrik itu yang kemudian dibongkar dalam novel The Jungle ini, dan kemudian menjadi semacam histeria massa ya, orang menjadi panik dan tidak mau lagi makan. Sekian lama itu menjadi takut untuk makan daging kaleng. Tetapi ini kemudian menginspirasi munculnya banyak undang-undang, termasuk peraturan tahun tentang Pure Food and Drug Act tahun 1906, Meat Extraction Act tahun 1956. Jadi banyak peraturan dibuat karena ada kecerdasan atau informasi baru yang muncul dari konsumen, yang kalau dibiarkan dari pelaku usaha biasanya tidak muncul. Dan itu kita bisa lihat, undang-undang perlindungan konsumen di banyak negara adalah peraturan yang paling terakhir muncul di banyak negara, termasuk di Amerika sekali. Peraturan yang paling terakhir. Di Indonesia itu sudah perancangan undang-undang itu sekian lama. Sejak tahun 70 ya sudah ada perancangan dibuat. Tapi baru munculnya tahun 99 ya. Itu pun berlaku 1 tahun kemudian tahun 2000. Dan munculnya setelah ada krisis, ya. Setelah ada krisis ekonomi, kemudian ketika kita minta bantuan negara lain atau badan internasional, mereka mensyaratkan harus ada undang-undang tentang kesehatan dan perlindungan konsumen. 2 paket undang-undang yang menjadi hak inisiatif DPR. Nah, saya ingin mengatakan satu hal dari cerita ini, bahwa konsumen itu harus dapat informasi yang banyak supaya dia bisa cerdas, supaya haknya bisa dilindungi. Ya. Jadi the right to choose harus diimbangi dengan the right to be informed, hak untuk mendapatkan informasi. Kita bisa lihat contoh saja, satu produk sederhana seperti misalnya minuman kaleng. Coba kita lihat, begitu banyak sebetulnya hak konsumen yang melekat di dalamnya, yang kalian mungkin tidak pernah sadar, ya. Ada banyak keterangan, ada banyak informasi yang ada dalam satu produk kecil ini. Misalnya isinya sesuai dengan labelnya. Banyak kita nggak pernah sadar kan isi. Kalau beli tisu, pernah nggak kalian hitung berapa banyak tisu itu? Kalau ditulis 5.000 lembar, betul nggak 5.000 lembar? Kan nggak pernah ada. Kalau tamu kalian pegang tisu kan nggak akan hitung kata 1, 2, kan nggak mungkin ya. Jadi konsumen itu bisa saja dengan mudah bisa diperdaya ya. Kode produksi misalnya ya, seberapa itu tepat. Kalau kadaluarsa mungkin kalian sering ngecek ya, kadaluarsa. Isi bersih, cek enggak ya. Ada kata tersembunyi enggak misalnya. Sekarang halal menjadi persoalan ya, sudah ada lembaga yang mau bilang. Mereknya itu meniru nggak merek lain, kadang-kadang menjadi persoalan ya. Jadi banyak hal di sini. Sampai ke hal-hal yang misalnya ke proses pembuatannya itu melibatkan anak-anak apa enggak, buru-buru yang dibayar murah apa enggak, itu mungkin menjadi isu yang lain lagi yang lebih besar. Jadi banyak hal, satu produk kecil ini saja itu banyak aspek di dalam, banyak aspek di dalam. Nah, kita bisa lihat, saya mengatakan ada the right to inform, ada the right to choose, tapi sebetulnya ada 2 hak dasar lagi yang penting, yaitu the right to safety dan the right to be heard. Hak untuk mendapatkan rasa aman dari konsumen, hak untuk mendapatkan informasi yang baik, hak untuk memilih dan untuk benar. Sebetulnya itu 4 paket hak dasar yang kemudian dikembangkan oleh banyak negara dengan hak tambahan. Nah, ini diucapkan dalam pidato oleh Kennedy tanggal 15 Maret 1962 dan menjadi 15 Maret itu diperingati sebagai Hari Konsumen Sedunia ya. Baik, ini ada resolusi PBB juga tahun 85 tentang hak-hak konsumen, tambahkan lagi. Jadi banyak sekali hak konsumen. Kita aja yang di ruangan ini nggak sadar kalau kita punya hak. Ya. Diturunkan di tengah jalan oleh Metro Mini misalnya. Ya. Itu hak kita nggak sebagai konsumen. Hak juga kan? Itu banyak hal ya. Termasuk kalian datang ke kuliah ini kalian sebenarnya konsumen jasa pendidikan juga, punya hak juga. Jadi kalau nggak dapat kursi di belakang, tapi duduk hak kalian di depan. Oke,
Nah, terakhir sebelum menutup ini, karena sebelum saya hanya mengintroduksi saja apa yang akan disampaikan. Terus, walaupun banyak sekali pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha, tapi minimal kita bisa mengatakan di situ ada konsumen berhadapan dengan pelaku usaha, dan di atasnya itu ada norma-norma, ada norm, ada legislation, ada code of conduct yang harus dijaga, ya. Nah, Stephen Cross akan bercerita tentang social consumer protection. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar ya untuk diskusi kita yang akan datang. Saya kira Stephen.